Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita selalu mempunyai kerinduan untuk selalu rindu mendengarkan firman Tuhan dan tidak bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang yang selalu rindu untuk memperhatikan firman Allah, untuk merenungkan firman Allah dan mendengarkan, tidak pernah bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan, maka saya percaya bahwa orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama di dalam surat Kolose, surat Rasul Paulus di dalam Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua dan ketiga. Saya baca buat kita semua. Ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini bagaimana surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, bagaimana tujuan Rasul Paulus menyampaikan firman Allah supaya jemaat-jemaat yang ada di Kolose mengetahui atau tahu apa rencana apa Tuhan supaya jemaat yang ada di Kolose mereka perbuat atau mereka lakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, salah satu tujuan Tuhan kepada jemaat yang ada di Kolose yaitu di dalam ayat pasal yang keempat, ayatnya yang kedua dan ketiga, dan juga menjadi pesan Tuhan kepada kita semua, kepada jemaat yang ada di Garut, bahkan orang-orang yang mendengarkan video ini adalah menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Kolose pasalnya yang keempat, ayat yang kedua, saya baca sekali lagi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, bertekunlah di sini artinya meneruskan dengan tabah atau bertekun dalam doa, artinya doa yang tak berhenti atau terus menerus, yang terus menerus dikerjakan, bukan hanya saat kita sakit, mungkin bukan contohnya ketika kita sedang dalam kesusahan, bukan hanya saat ketika kita ada dalam penderitaan, tetapi maksud bertekun di sini artinya terus menerus atau tidak putus-putusnya, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan hal yang kita sukai, yang menyenangkan dalam diri kita, sekalipun itu menyakitkan dalam diri kita. Firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Kolose dan menjadi pesan Tuhan kepada kita jemaat, kepada orang-orang yang mendengarkan video ini adalah tekunlah berdoa. Bagaimana firman Tuhan disampaikan, kita harus bertekun. Artinya kita harus melakukan hal tersebut, yang dalam arti kita harus berdoa yang terus menerus. Artinya terus dilakukan setiap saat, setiap hari, dan setiap kondisi apapun. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan di saat-saat tertentu. Saat mungkin contohnya saat beribadah, atau saat dalam kesusahan, atau sebaliknya sedang dalam kegembiraan, atau sedang dalam sukacita, baru kita berdoa. Tetapi selain dari itu kita mengabaikan hal berdoa. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, tetaplah bertekun di dalam doa. Dan juga kata-kata yang kedua, yaitu ayat kedua, saya baca sekali lagi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kata-kata terakhir di sini dikatakan berjaga-jagalah. Artinya tersandar atau waspada secara rohani. Kita harus
waspada secara rohani, berjaga-jaga. Jangan sampai sesuatu hal yang kita lakukan menjerumus iman kita sendiri. Sesuatu hal tindakan kita sehari-hari menjerumus diri kita sendiri, kerohanian kita sendiri, iman kepercayaan kita sendiri. Dan itu yang harus kita jaga. Kita harus menjaga hal tersebut. Jangan sampai iblis bisa masuk dalam hati kita untuk menguasai seluruh hidup, bahkan hati kita. Untuk tetap bertekun dalam doa, kita harus waspada dan berjaga-jaga terhadap hal-hal yang bisa membuat kita menyimpang dari Tuhan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, untuk tetap bertekun di dalam doa, kita harus berjaga-jaga dalam sesuatu hal yang membuat kita menyimpang dari Tuhan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu soalnya saudaraku yang terkasih, mari kehidupan kita menjadi orang-orang yang selalu bertekun di dalam doa. Dan di ayatnya yang ketiga, saya baca sekali lagi, berdoa jugalah untuk kami. Ini Rasul Paulus mengatakan, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita jemaat Tuhan menganggap bahwa sesuatu hal yang kita doakan untuk diri kita sendiri, untuk apa keperluan kita, kebutuhan kita, apa yang kita inginkan capai ke depan, kita harus berdoa. Tetapi ini adalah menjadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan berdoa jugalah untuk kami. Artinya Rasul Paulus memohon, mengatakan, menyampaikan firman Allah supaya jemaat-jemaat yang ada di Kolose juga mendoakan Rasul Paulus, atau mendoakan, kalau saat ini mendoakan gembala, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan pelayan-pelayan Tuhan, bahkan mendoakan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose, berdoalah untuk kami. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya adalah sebagai manusia yang banyak keterbatasannya, banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Dan juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala juga, gembala kita, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, selagi manusia, mari jemaat-jemaat Tuhan tetap kita mendoakan setiap pemimpin kita di dalam kerohanian kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhan dapat kita praktekkan, supaya apa yang kita dengar, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita melakukannya untuk keseharian kita. Bagaimana doa kita bukan hanya sekedar diri kita, pribadi kita, keluarga kita, tetapi juga menjadi doa kita bagaimana pemimpin rohani kita. Kita harus mendoakan supaya apa? Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan, dan Tuhan beri kesabaran. Bagaimana Tuhan pakai terus, Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu saja saudaraku yang terkasih, mari kehidupan kita menjadi orang-orang yang selalu bertekun di dalam doa. Dan sekali lagi, untuk tetap bertekun di dalam doa, kita harus waspada dan berjaga-jaga dalam sesuatu hal yang bisa membuat kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan, mengajarkan kita bagaimana kita selalu bertekun di dalam doa, dan bagaimana kita menjaga diri kita untuk selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu